baik yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar SD Presekim, yang saya hormati rekan-rekan sejawat. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pemeliharaannya siang hari ini kita boleh berada dalam ruangan ini untuk melakukan sebuah kegiatan yang sungguh sangat bermanfaat bagi proses pelayanan kita di SD Presekim. Rekan sejawat yang saya kasihi, saya ucap terima kasih buat semua karena walau dalam kesibukan hari ini di jam ini teman-teman boleh menyempatkan sedikit waktu sehingga berada di tempat ini untuk saya bisa berbagi ilmu, dan ilmu yang saya bagikan di sini teman-teman, perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya yang berdiri di sini banyak kekurangan. Saya yakin teman-teman yang ada di sini selama ini sudah mengabdi dan sudah banyak sepak terjang yang teman-teman lalui dalam proses membelajarkan anak-anak kita atau murid-murid kita, sehingga di sini saya sebagai tuntutan tugas calon guru penggerak saya, maka saya diminta untuk harus berbagi ilmu kepada teman-teman sehingga kita bisa sama-sama menerapkan hal-hal positif bagi murid-murid kita dan di tempat kita bekerja. Karena itu di tempat ini izinkan saya untuk berbagi diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik teman-teman, dalam menyebarkan pemahaman tentang budaya positif ada 7 konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ke-7 konsep inti itu yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi ada 7 konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Dan hal-hal ini teman-teman sangat melekat erat dengan tugas pokok kita sebagai pendidik. Karena itu sebagai pendidik kita harus memiliki konsep-konsep atau kita perlu mengetahui konsep-konsep inti budaya positif yang ada yang saya tayangkan di sini. Kita akan masuk pada konsep inti yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik teman-teman, jadi di sini hubungan dengan pembelajaran dengan paradigma baru di sini menekankan kepada kita tentang ke-6 elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, ke-6 elemen ini menurut saya yakin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, apalagi khusus
teman-teman yang menerapkan kurikulum merdeka, di sini kita harus betul-betul memahami keenam elemen-elemen ini, karena keenam elemen ini melekat langsung dengan proses perkembangan murid-murid kita ke depan. Jadi kita lihat elemen yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga, yaitu gotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Jadi keenam elemen ini harus dimiliki oleh siswa, dan kita sebagai guru menjadi pembentuk karakter mereka. Jadi di sini murid atau anak itu saat mereka lahir itu mereka sudah terbentuk, mereka sudah memiliki dasar-dasar yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa mereka sudah memiliki garis-garis yang sama. Mereka sudah memiliki garis-garis yang sama, atau pribadi mereka itu sudah ada garis-garis samanya. Dan kita sebagai pendidik, kita wajib untuk menebalkan garis-garis sama itu. Nah, kita menebalkan dengan apa? Kita menebalkan dengan terus meningkatkan kompetensi atau kualitas anak-anak didik kita, dan berdasar pada profil pelajar Pancasila yang keenam elemennya sudah kita dengarkan tadi, bahkan sudah kita ketahui bersama dalam proses pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Kita lihat bagian yang kedua tentang disiplin positif. Kita sama tahu bahwa kalau berbicara kata positif berarti dia bermakna yang baik, dan di sini kita akan lihat bahwa disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu yang pertama. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Ini pernyataan menurut saya sangat menarik, teman-teman. Di sini saya ulang, dikatakan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi di sini dimaksud disiplin itu dilakukan atas kesadaran murid-murid kita. Jadi itu dia ada hubungannya dengan merdeka belajar. Jadi merdeka belajar di sini yang dimaksud di sini bukan berarti bahwa siswa sesuka hati merdeka sebebas-bebasnya belajar sesuai keinginannya. Tidak. Yang dimaksud dengan merdeka belajar di sini artinya bahwa siswa tergerak untuk melakukan sesuatu dan ia tergerak dari pribadinya sendiri tanpa harus diberi imbalan atau diberi janji atau kita tekan untuk harus melakukan sebuah kebiasaan positif. Mungkin contoh sederhana, saya berikan contoh sederhana, misalnya siswa di kelas berpiket untuk membersihkan kelas. Hubungannya dengan konsep merdeka belajar di sini artinya bahwa tidak harus kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus mengingatkan bahwa ingat kau hari ini piket. Tidak. Dengan sendirinya dia sadar
pikirnya dia bergerak untuk melakukan pikir. Atau misalnya dalam pembelajaran di rumah, dia punya kesadaran untuk misalnya ada PR misalnya, atau ada tugas misalnya. Tidak harus diingatkan oleh siapapun, tapi dengan sadar secara pribadi tanpa diingatkan, dia bergerak dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan merdeka di sini, teman-teman. Jadi bukan merdeka artinya bahwa dia sesuka hati, sebentar saya mau belajar materi ini, sebentar saya mau belajar materi ini. Tidak sebenarnya. Maksudnya dia punya kesadaran secara pribadi dari dirinya sendiri untuk melakukan sebuah kegiatan positif yang ada hubungan dengan kemajuan pribadinya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Yang berikut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik teman-teman, jadi di sini berbicara tentang kebijakan universal dan perilaku intrinsik, motivasi intrinsik. Berarti motivasi intrinsik itu seperti yang tadi saya katakan, bahwa motivasinya itu muncul dari dirinya sendiri tanpa ada pihak lain yang mengarahkan untuk dia termotivasi melakukan sesuatu, tapi berasal dari pribadinya sendiri. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi dorongan dari pribadi anak itu sendiri atau murid kita sendiri. Berikut yang ketiga, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ada hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi di sini ada hubungannya. Saya masih ingat kalau materi IPS kita tentang kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling utama yang harus kita sebagai manusia miliki, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi di sini selain kita sebagai pendidik kita harus memiliki hal-hal ini, anak-anak kita juga harus memiliki hal-hal tersebut. Nah, untuk menciptakan hal-hal tersebut dari siapa? Dari kita sebagai pendidik yang setiap hari membelajarkan anak-anak kita. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini yaitu harga diri, keinginan dianggap memimpin, berprestasi, dan yang terakhir yaitu diakui dan didengar. Saya ulang sekali lagi, penguasaan ada hubungannya dengan harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan yang berikut yaitu tentang kebebasan. Jadi untuk kebebasan di sini ada hubungannya dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang terakhir yaitu kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Saya ulang sekali lagi, kesenangan di sini ada hubungannya dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, dan karena mengenal
kepada kita sebagai guru, maka ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita atau murid-murid kita. Karena itu sebagai guru kita harus memfasilitasi mereka sehingga mereka memiliki kelima kebutuhan dasar ini. Berikut motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk motivasi perilaku manusia ini teman-teman, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Itu yang tadi saya bilang, bahwa karena takut dihukum maka dia melakukan sesuatu, dia melakukan disiplin. Dan dia bertentangan dengan merdeka belajar tadi, bahwa dia harus melakukan dari kesadarannya sendiri. Dari sini kalau dia melakukannya karena takut dihukum, maka itu sebagai guru kita perlu kembali melihat diri kita. Apakah kita harus bertahan dengan perilaku-perilaku yang bisa menciptakan hal-hal seperti itu, atau motivasi ekstrinsik ini, atau bagaimana? Yang kedua, dia melakukan perilaku disiplin karena tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan karena apa? Dia punya satu motivasi. Saya buat karena saya akan diberi hadiah. Kalau begitu mungkin ada satu pikiran lagi. Oh, kalau tidak diberi hadiah berarti saya tidak melakukan. Berarti di situ belum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam profil pelajaran Pancasila. Berikut yang ketiga yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari pribadi siswa tersebut, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi X berarti ada dorongan dari luar, in berarti dorongan dari dalam pribadi murid tersebut. Seperti itu teman-teman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada dua konsep disiplin. Yang pertama konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Hukuman menyulitkan, tidak nyaman, murid takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi itu efek dari hukuman. Jadi kalau ada hukuman yang mereka alami, maka ini kejadiannya akan seperti ini. Apa yang mereka rasakan akan seperti ini. Jadi di situ mereka akan merasa tersakiti, terus mereka merasa tidak nyaman, terus mereka akan takut, terus mereka akan merasa seperti dipaksa untuk melakukan sesuatu. Terus murid atau mereka akan menyembunyikan kesalahan. Saat mereka melakukan kesalahan, karena mereka takut dihukum, terus mereka berbohong. Nah, dengan sendirinya kita menciptakan kebohongan untuk murid-murid kita. Yang berikut, murid menjadi rendah diri. Terus, penghargaan.
Tentang penghargaan di sini tidak efektif, merusak hubungan atau timbul rasa iri hati. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, teman-teman, di sini yang melekat langsung dengan kita sebagai pendidik, saya menekan ke bagian menghukum dengan sistem ranking. Perlu kita pahami ini, teman-teman. Karena kita berpikir sebagai pendidik, kita berpikir bahwa untuk memotivasi anak kita perlu mengumumkan ranking. Tapi kita tidak sadar dalam pembelajaran ini tentang budaya positif ini, ternyata memberi ranking bisa dikategorikan dalam hukuman. Kenapa? Karena saat kita memperlakukan itu dengan sendirinya, kita membunuh karakter siswa-siswa yang lain, sehingga mereka akan merasa rendah diri, tidak percaya diri. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini pada siang hari ini, jujur saya juga saat mempelajari bagian modul ini, di situ baru saya juga tahu bahwa oh ternyata akhir-akhir ini kita diarahkan untuk tidak memuat ranking atau peringkat di rapor, karena ini bahwa kalau kita membuatnya sama saja kita menghukum murid-murid kita. Yang bahagia adalah mereka yang ranking, tapi yang tidak, mereka bisa saja apa yang kita harapkan supaya mereka ke depan berkembang, tidak berkembang. Karena apa? Mereka sudah merasa tersakiti, mereka merasa terkucilkan karena tidak mendapatkan ranking. Seperti itu, teman-teman. Jadi karena itu kita perlu menanamkan konsep yang baik kepada murid-murid kita bahwa mereka semua adalah anak yang istimewa. Semua punya kelebihan, semua ranking. Tidak ada yang tidak ranking. Seperti itu. Berikut konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Mohon maaf teman-teman, saya lebih fokus ke laptop karena bagian tampilan di sana agak buram di mata saya, kurang terang, jadi saya fokusnya ke sini. Mungkin teman-teman agak jauh jadi bisa lihat ke situ, tidak apa-apa. Baik, untuk konsekuensi penguatan jangka panjang. Jadi dia penguatannya bersifat jangka panjang. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Berikut stimulus atau respon. Berikut murid menghormati peraturan. Yang berikut kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang berikut restitusi. Nanti kita bicara sampai di sana. Restitusi, murid akan bertanggung jawab akan perilakunya. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Terus murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Berikut teori kontrol. Dirinya memegang kontrol dan bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu adalah hal yang perlu kita ketahui atau perlu kita terapkan dalam disiplin dengan identitas sukses. Artinya bahwa kita bisa mengarahkan atau menuntun siswa-siswa itu kita ke arah yang lebih baik. Jadi mungkin kita tidak perlu berpikir sukses terlalu jauh kemana-mana. Kita berpikir saja bahwa kita bisa mengarahkan murid-murid kita untuk maju ke arah yang lebih baik. Baik teman-teman, kita akan lihat 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Mari kita simak ini dengan baik karena ini mengena pada pribadi kita masing-masing. Yaitu yang pertama, penghukum. Kita harus kontrol diri kita. Kira-kira kita nanti ada di posisi yang mana? Sebentar kita lihat bersama. Penghukum. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Apakah saya kadang membuat anak-anak saya merasa bersalah dari ucapan saya mungkin, atau dari sikap saya mungkin. Terus
kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman bersama anak-anak kita atau murid-murid kita. Terus kita juga bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya akan menampilkan sebuah video singkat. Dan dari video ini kita akan belajar dan kita kembali merefleksi diri kita kira-kira dalam proses perjalanan kita mendidik anak-anak kita, kita sudah sampai pada posisi yang mana. Kita berefleksi bersama-sama. Selamat pagi, Bu. Terlalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik teman-teman, jadi seperti itu tayangan video singkat tentang posisi sebagai penghukum. Kita lihat. Posisi penghukum. Posisi penghukum di sini yang ditunjukkan yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, terus hukuman verbal atau fisik. Dampak posisi penghukum itu yaitu murid menjadi pendendam. Teman-teman, mari kita simak dengan baik. Dampaknya yaitu yang pertama, murid menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Jadi kalau kita menghukum, itu efek yang harus bisa atau konsekuensi yang harus kita terima dari apa yang kita buat pada murid-murid kita. Itu posisi penghukum. Kita lihat tadi yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Kita kembali lihat video singkat yang menggambarkan perilaku guru sebagai pembuat rasa bersalah.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya teman-teman, seperti itu tayangan video singkat. Jika kita guru berada pada posisi pembuat rasa bersalah, artinya kita membuat siswa, menciptakan sebuah rasa pada siswa, sehingga siswa merasa bahwa dia bersalah. Nah, pada posisi pembuat rasa bersalah, suara dari guru cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyusahkan murid. Berikut, guru menyatakan hal-hal yang membuat siswa merasa bersalah ada pada murid, dengan membuat guru menderita. Artinya bahwa guru menyampaikan sebuah pernyataan kepada guru bahwa dari sikap guru itu akan membuat gurunya menderita. Dampak posisi merasa bersalah yaitu membuat murid merasa bersalah atau memiliki identitas yang gagal, dia merasa gagal. Berikut, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu kalau kita membuat murid sehingga merasa bersalah. Nah teman-teman, kita lihat lagi posisi kontrol guru yang ketiga, yaitu kita memposisikan diri kita sebagai teman atau kita berteman dengan murid kita. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, baik teman-teman, itu adalah posisi guru atau guru memposisikan diri sebagai teman. Jadi pada posisi guru sebagai teman, suara guru akan ramah. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk membangkitkan suasana. Itu kalau posisi sebagai teman. Dampak posisi teman, mari kita lihat teman-teman. Mungkin saat kita lihat saya juga kemarin saat mengedit video ini, saya juga merasa, wah, sepertinya saya harus memposisikan diri sebagai seorang teman. Tapi kita kembali lihat dampak posisi teman, kira-kira dia punya dampak bagaimana? Posisi dampak, murid akan bergantung kepada satu orang atau dampak ketergantungan. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk
sendiri. Jadi ternyata dari konsep saya kemarin saya berpikir bahwa saya harus memposisikan diri sebagai teman, tapi ternyata di saat saya lihat dampaknya, sepertinya dampaknya juga kurang tepat untuk siswa-siswa kita atau untuk murid-murid kita. Kita lihat video singkat yang berikut, yaitu posisi kita guru sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik teman-teman, seperti itu tayangan video singkat tentang posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Sedangkan dalam posisi pemantau atau monitor, yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Yang berikut, tidak sepenuhnya mandiri. Murid tidak akan sepenuhnya mandiri karena apa? Dia ketergantungan. Kalau tidak dipantau, ya dia lakukan hal yang tidak bagus. Atau tadi budaya positifnya itu dia kesampingkan karena dia merasa bahwa saya di luar pemantauan. Kira-kira seperti itu. Jadi posisi pemantau dan monitor juga kita perlu pertimbangkan sebagai guru. Baik teman-teman, kita lihat lagi video yang berikut, yaitu posisi guru sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu
pagi ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya teman-teman, video singkat tentang posisi guru sebagai manajer. Mungkin teman-teman sudah ada gambaran pada diri masing-masing, lebih tepatnya sebagai guru kita memposisikan diri seperti apa. Posisi manajer, suara mendatar, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pemikiran murid. Yang berikut, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Kita lihat tadi masalahnya, solusi yang dia dapat yaitu dia bersedia untuk menyetel alarm mulai sebentar sore. Terus dia juga diberi tawaran oleh guru untuk meminta bantuan kakak dan ibunya. Jadi itu contoh guru membimbing murid untuk memecahkan masalah. Dampak posisi manajer yaitu murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah teman-teman, mungkin kita berefleksi. Saya saat menonton video ini, saya langsung berefleksi. Saya masih ada di posisi yang jauh dari manajer. Secara terbuka, saya masih ada di posisi memukul. Saya juga memposisikan diri sebagai teman. Sedangkan kita di sini sebisa mungkin kita berusaha untuk menggapai bagian yang terakhir, yaitu sebagai posisi manajer, di mana kita bisa memotivasi siswa untuk bisa berkembang secara intrinsik, dan siswa itu juga menjadi mandiri untuk menyikapi hal-hal negatif yang dihadapi dalam lingkungan pembelajaran. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi saya tidak menguraikan secara panjang lebar. Di awal tadi saya sudah menyinggung bahwa motivasi intrinsik itu harus ada pada setiap murid. Kita pindah ke bagian berikut, bagian keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau kemarin sering kita dengar kesepakatan kelas, sekarang di sini kita kesepakatan kelas itu tindak lanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi apa yang kita sepakati akan kita yakini untuk dilakukan, dan hal itu juga kembali kepada motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang harus muncul dari pribadi masing-masing murid-murid kita. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut teman-teman bagaimana? Mungkin saya berkesempatan kepada teman-teman ada yang mau berbicara. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, saya coba berbagi teman-teman. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini untuk dilakukan. Kalau peraturan itu dia masih bersifat ekstrinsik. Kenapa? Dibuat oleh pihak lain dan ada hukuman jika menyalahi atau melanggar aturan. Kalau keyakinan lahir dari kesepakatan. Kesepakatan dibuat bersama. Kalau aturan dibuat
dibuat sepihak. Seperti itu. Jadi keyakinan lahir dari kesepakatan, dan karena bersepakat maka diyakini untuk dilakukan. Seperti itu teman-teman. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi teman-teman, di sini kita diarahkan agar dalam membuat keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif. Dibuat menggunakan kalimat positif atau pernyataan positif. Mungkin teman-teman bisa lihat di bagian sana, saya buat kesepakatan kelas. Saya menyadari bahwa itu masih ada dalam kekeliruan karena saya masih menggunakan kalimat negatif, misalnya tidak meninggalkan kelas. Jadi kata tidak itu tidak harus kita gunakan, harus menggunakan kata positif, misalnya mematuhi aturan, seperti itu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kata positif, dan seperti yang diarahkan tadi bahwa jangan banyak-banyak, jangan terlalu banyak sehingga diingat dan bisa ditindaklanjuti oleh warga sekolah atau siswa yang ada di dalam kelas. Bagian yang berikut adalah segitiga restitusi. Ini bagian terakhir dari materi kita, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi, dan dalam segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kita lihat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, kalimat yang kita gunakan saat kita menghadapi siswa yang bermasalah, misalnya menyontek atau terlambat atau menyalahi atau melanggar, bukan menyalahi aturan ya teman-teman, melanggar kesepakatan. Melanggar kesepakatan atau melanggar keyakinan kelas kita, maka langkah-langkah yang kita gunakan yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita membangun komunikasi dengan murid dengan menggunakan pernyataan berikut teman-teman. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Pernyataan berikut, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak serta-merta langsung memvonis siswa salah, tapi kita menggunakan pernyataan-pernyataan ini untuk menstabilkan identitas siswa. Itu bagian menstabilkan identitas. Berikut validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pada validasi tindakan yang salah, kalimat-kalimat yang kita gunakan saat membimbing atau membina siswa kita yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pernyataan ini sepertinya negatif, seperti seolah-olah kita memotivasi siswa bahwa kau bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Tapi ini adalah satu solusi untuk mencapai sebuah titik terang yang bagus teman-teman. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu
buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Berikut menanyakan keyakinan. Dari dua tindakan yang tadi kita mengacu ke keyakinan. Kira-kira tindakan yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan atau tidak, seperti itu. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pernyataan kalimat yang perlu kita gunakan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi yang seperti apa? Jadi ini pernyataan-pernyataan yang kita gunakan saat mengadakan pendekatan atau pembimbingan kepada murid kita yang mungkin tanpa sengaja atau sengaja mengindahkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita sepakati bersama. Baik teman-teman, berikut ada satu video saya yang akan saya tayangkan. Video saya ini sudah saya sajikan pada tugas saya kemarin tentang segitiga restitusi, dan mungkin dari video ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kembali saya tekankan bahwa saya juga kurang berkurang, tapi di sini mari kita sama-sama dari sedikit ilmu yang saya bagikan, kita belajar untuk berbenah, menata langkah kita ke depan lebih baik, sehingga kita bisa menciptakan atau menghasilkan murid-murid yang merdeka atau memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukan sesuatu tanpa berpikir bahwa saya akan dihukum atau saya akan mendapat hadiah. Baik, kita saksikan video singkat berikut. Teman-teman, sebetulnya video ini ada instrumen musiknya, tapi karena saya mau presentasikan maka saya hilangkan instrumennya biar percakapan sebentar lebih jelas. Di sini ada nampak seorang siswa Abigail yang menyelesaikan tugasnya, tapi sebentar-sebentar melirik ke pekerjaannya Jidat. Tidak
Yai harus menjadi anak yang membanggakan orang tua. Oke, kebetulan Yai siap jadi pribadi yang benar. Oke, terima kasih lagi Yai untuk kepercayaan yang pribadi yang benar. Baik teman-teman, itu sedikit video. Sebetulnya ada 2 kasus yang saya angkat menjadi tugas saya, tapi di sini saya berbagi satu masalah saja, satu kasus saja, dan kiranya berdasarkan video-video yang sudah kita saksikan bersama sejak tadi, pada video-video posisi kontrol guru sebelumnya ada 5, yaitu sebagai penghukum, terus sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, terus sebagai manajer, dan bagian yang paling terakhir barusan adalah segitiga restitusi. Artinya cara kita menyelesaikan atau melakukan tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh murid-murid kita. Mari kita masing-masing mencernanya dan kita membuat pilihan seperti apa posisi kontrol yang harus kita terapkan pada murid-murid kita. Memang semua tidak begitu gampang seperti apa yang ditayangkan. Tentu kita bayangkan dalam pelaksanaannya tentu tidak semudah yang ditayangkan pada video, tapi mari kita motivasi diri kita masing-masing, berjanji pada diri kita masing-masing untuk menjadi pendidik-pendidik yang bisa memerdekakan murid-murid kita sesuai dengan ke-6 elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, dan itu menjadi janji kita masing-masing sehingga kita bisa membawa perubahan pada lembaga pendidikan di mana kita bekerja, dan kita bisa mengharumkan nama SD Impresi Kipsoe yang ada pada Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Kembali saya ucapkan salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat.